Nah, pemirsa, kita akan memantau bagaimana situasi arus mudik Lebaran 2024 di beberapa titik dan kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Jalan Kalimalang, Bekasi, Galuh Pandu di rest area kilometer 57 dan Aulina Iyasya di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat malam rekan-rekan. Ini kita ke Kalimalang dulu ya. Ada rekan Indra Setiabudi. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Zila dan juga pemirsa dapat kami informasikan 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang mana untuk jalur arteri Kalimalang ini sendiri saat ini terpantau ramai lancar, belum adanya antrian ataupun kemacetan yang cukup signifikan. Anda bisa lihat, saksikan di belakang saya masih berjalan dengan normal, yang mana kalau dibandingkan dengan hari kemarin, Zila, ini sangat berbeda jauh dan ini mengalami penurunan meskipun hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik bagi kendaraan bermotor pada malam hari ini. Meskipun begitu, pihak pengamanan juga masih standby di lokasi di jalur arteri Kalimalang ini dan berbagai posko juga telah disiapkan seperti posko pengamanan, posko kesehatan yang mana nantinya ketika ada hal yang tidak diinginkan bisa langsung diproses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dan di sini juga tersedia untuk layanan ambulan 24 jam, Zila, yang mana nanti ketika ada terjadi hal yang tidak diinginkan, kecelakaan maupun sebagainya, bisa segera langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Selain itu memang saat ini masih terpantau lengang dan nanti kita akan update kembali terkait jalur mudik 2024 khusus di arteri Kalimalang ini. Dan kami akan menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak bermudik menggunakan sepeda motor, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan juga pastikan motor Anda telah melakukan pengecekan mesin secara berkala dan dipastikan Anda juga tidak boleh melebihi kapasitas barang bawaan dan juga Anda juga diperbolehkan hanya 2 orang saja selama di proses perjalanan menggunakan sepeda motor. Sementara itu, Sila. Baik. Kita sekarang ke Galuh Pandu di rest area kilometer 57. Galuh Pandu, bagaimana kondisi di sana? Apakah rest area masih penuh dengan pemudik? Dan pemirsa, rest area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek hari ini dan di waktu saya melaporkan terpantau sudah mulai dipadati oleh pemudik yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama. Dan kebijakan untuk kontraflow di kilometer 36 sampai 47 sudah ditutup dan kemudian kontraflow di kilometer 47 sampai 70 masih diberlakukan. Namun kalau kita berbicara tentang mudik, ini biasanya ada keluarga yang membawa keluarga besar untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Coba kita akan berbincang dengan keluarga besar yang ada di sini. Halo, selamat malam, apa kabar? Aduh, seru banget ini kayaknya ya. Halo Bapak, boleh berbincang sebentar dengan Bapak siapa di sini? Dengan Bapak Joko. Pak Joko, ini melakukan perjalanan dari mana ke mana, Pak? Dari Jakarta ke Boyolali. Boyolali, ini bersama dengan siapa aja Pak yang dibawa Pak? Dengan keluarga besar, Mbak. Keluarga besar, oke. Kenapa Pak Joko? Pedagang. Pedagang juga, oke. Kenapa Pak Joko memilih waktu ini untuk mudik dan memilih mampir di rest area 57, Pak? Nunggu momentum agak sepi, Mbak. Diperkirakan H-3 agak sepi. Lihat TV dulu, Mbak. Oh, jadi mantau TV dulu ya, karena menemukan hari ini ternyata agak sepi gitu. Tapi di jalan tadi kena macet nggak, Pak? Tidak sama sekali. Ini rencananya mau istirahat berapa lama, Pak? Ya, kira-kira setengah jam lah. Setengah jam ya istirahat di sini ya. Baik, Pak Joko, terima kasih banyak. Semoga selamat sampai Boyolali, Pak, dan keluarga besar sehat-sehat selalu. Dan pemirsa, memang diberikan keterbatasan waktu untuk bisa beristirahat di rest area di waktu 30 menit saja. Dan kebijakan rekayasa arus lalu lintas masih diberlakukan one way di kilometer 72 Cikampek sampai kilometer 414 Kali Kangkung. Dan memang di situasi malam hari ini kendaraan juga sudah mulai memadati. Kalau kami melihat tadi sore masih cukup lengang dengan keterisian kantong parkir hanya 10% saja sampai sekitar pukul 4 sore. Namun mulai pukul 5 sore sampai waktu berbuka dan hingga Isya nantinya sepertinya di sini masih akan dipadati oleh kendaraan dan terjadi penumpukan di pintu keluar. Kalau kami bisa bilang ini adalah ada sekitar 80% keterisian kantung parkir di rest area 57. Ternyata H-3 jelang Lebaran rest area 57 juga masih dipadati oleh para pemudik dan pemudik memilih untuk
melakukan perjalanan di H-3 ini karena melihat bahwa situasi di sini sudah mulai cukup terkendali dari sisi kepadatan arus lalu lintas, meskipun volume kendaraan juga masih terus meningkat di H-3 ini. Namun sejumlah rekayasa ini membuat kendaraan-kendaraan yang melalui gerbang tol atau ruas jalan Jakarta Cikampek hingga menuju ke gerbang tol Kali Kangkung dapat diatasi dengan sejumlah rekayasa arus lalu lintas. Dan sepertinya di beberapa waktu ini masih akan terus diberlakukan hingga tanggal 11 April, yaitu sejumlah rekayasa seperti kontraflow dan juga one way. Pastikan Anda selalu dalam keadaan sehat, kendaraan Anda dalam kondisi yang prima, dan juga sedia untuk saldo elektronik serta bahan bakar. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih, dan kita sekarang ke Aulina Iyasya di gerbang tol Cikampek Utama. Silakan Aulina dengan laporan Anda. Halo, selamat malam Zila. Untuk situasi di depan gerbang tol Cikatama, berdasarkan pantauan kami sejak siang hari tadi sampai malam hari ini masih bisa dibilang ramai lancar dengan sistem one way yang sudah diberlakukan sejak 5 April 2024 lalu. Namun memang walaupun ramai lancar, sistem di sekitaran jalur tol Cikatama ini sudah diberlakukan 3 sistem, yakni yang pertama ada one way dari kilometer 72 hingga 414, dan ada sistem kontraflow yang dimulai dari kilometer 36 hingga 47 dengan 1 jalur, dan yang kedua sistem kontraflow 2 jalur dari kilometer 47 hingga 48, dan ada kontraflow dengan 3 jalur dari kilometer 48 hingga 66, dan yang terakhir kontraflow 2 jalur diberlakukan dari kilometer 66 sampai dengan 70 tol Jakarta Cikampek. Untuk ganjil genap juga jika masih terjadi kemacetan akan diberlakukan melihat situasional yang terjadi. Jika ganjil genap diberlakukan, dipastikan untuk tidak melanggar aturan, karena jika melanggar aturan akan terkena sanksi etle yang didenda sebesar Rp500.000. Namun memang ada beberapa kendaraan yang dikecualikan pada saat nanti ganjil genap diberlakukan, yakni untuk mobil kepolisian dan juga pejabat negara atau daerah, lantas juga kendaraan dari otoritas jasa marga dan juga ambulans masih diperbolehkan untuk melalui ganjil genap. Dan jika berbicara data per hari ini walaupun ramai lancar, namun data jasa marga per jam 6 sore tadi yaitu ada sekitar 60.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama menuju ke arah Trans Jawa dan juga Kalihurip atau Cipularang, Jawa Barat. Dan saya juga ingin sedikit mengulas dari H-7 Lebaran sampai dengan H-4 Lebaran, kira-kira berapakah jumlah volume yang memasuki gerbang tol Cikatama. Untuk H-7 Lebaran ada sekitar 43.000 kendaraan, dan di H-6 menjelang Lebaran ada sekitar 62.000 kendaraan. Di H-5 meningkat kembali menjadi 102.000 kendaraan, dan di H-4 merupakan puncak dari arus mudik, yakni ada sekitar 120.000 kendaraan. Jadi jika ditotal sampai hari ini sudah bisa dikatakan ada 300.000 lebih kendaraan yang melewati tol Jakarta Cikampek menuju arah Trans Jawa dan juga menuju arah tol Kalihurip atau tol Cipularang, Bandung, Jawa Barat. Dan untuk mengenai pengaturan kendaraan sumbu 3 juga sudah diterapkan dari tanggal 5 April hingga 16 April 2024 untuk ada pembatasan yang akan melewati tol agar memberikan ruang bagi kendaraan pribadi. Dan juga bagi Anda yang ingin beristirahat di rest area sudah diperbesar, namun diberikan waktu hanya 30 menit untuk beristirahat. Dan untuk jika Anda juga ingin melakukan mudik, disarankan untuk tidak hindari perjalanan favorit, yakni habis sahur ataupun selepas buka puasa. Kembali ke Zila. Baik, terima kasih Aulina Iyasya, laporan dari gerbang tol Cikampek Utama, dan tadi sebelumnya juga ada Galuh Pandu dari rest area kilometer 57, lalu ada Indra Setiabudi dari Kalimalang, Bekasi. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan, semangat selalu. Pemirsa, kereta cepat Wush menjadi alternatif transportasi pemudik dari Jakarta menuju Bandung. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.